Di minggu kemarin, surat hutang Amerika atau biasa disebut US Treasury Bond mengalami penurunan terendah. Dan ini juga sebenarnya ceritanya terkait dengan surat hutang sudah ada makan korban, dalam tanda kurung adalah sudah merugikan dan mengakibatkan adanya kepailitan dan kesulitan keuangan dari pihak lain akibat dari surat hutang dunia yang berguguran ini. Dan sebenarnya kenapa bisa terjadi, kita akan coba bahas dalam video kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filber. Selamat hari Senin, semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Meskipun perekonomian dunia tidak dalam kondisi yang baik, kita juga ada dihadapi perang baru yang baru saja terjadi. Semoga bisa damai-damai saja semestinya. Tapi memang banyak faktor geopolitik dan juga perekonomian di dunia dalam kondisi yang tidak terlalu aman dan nyaman sepanjang tahun 2023 ini. Dan di RF Channel bersama saya dan juga Forex IMF, Anda bisa mengakses websitenya di foreximf.com bila Anda mau melakukan trading pada forex, lalu komoditi dan indeks, di mana komoditi seperti adalah emas dan silver. Anda bisa membuka akun di foreximf.com, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia dan memiliki rekam jejak sebagai zero complaint broker selama 19 tahun dan baru saja akhir-akhir ini mendapatkan predikat A++ dari akreditasi dari Bapepti. Ini memberikan kepercayaan lebih kepada Forex IMF untuk dijadikan mitra dalam Anda melakukan trading forex, mengingat ada banyak sekali kasus trading forex yang mungkin sebenarnya nature dari kita melakukan trading bisa untung bisa rugi. Tapi kalau terjadi penipuan, fraud, lalu juga gagal bayar, tidak bisa mentransfer, ini kan menjadi sesuatu yang tidak menarik karena kita dalam berdagang saja sudah ada resiko. Dan ternyata memilih pialang berjangka menjadi salah satu tugas yang penting dan lebih mudah kalau kita tetap berada di dalam perusahaan yang sudah diawasi dan terdaftar pada Bapepti. Anda bisa membuka akun sekarang di foreximf.com dan juga bisa mengakses grup VIP Telegram dengan berbagai macam benefit di kolom deskripsi. Oke, masalah baru, surat hutang dunia mengalami penurunan dan mengalami penurunan sampai dengan titik terendah, dan ternyata belum sampai titik terendah pun kemarin sudah makan korban. Itu yang akan kita bahas pada video kali ini, di mana ini adalah US Treasury 10 years note ya, artinya surat hutang itu sebenarnya tidak ada masalah selama Anda beli dan disimpan sampai dengan waktunya. Jadi kalau kita bicara 10 years, berarti artinya ini dibeli dan ditahan dalam 10 tahun. Kalau taruh duit $1 juta, balik $1 juta. Tapi selama perjalanan waktu selama 10 tahun ini, sebenarnya akan ada 3 kemungkinan yang terjadi dalam surat hutang tersebut, yaitu at premium, at par, or at discount. At premium artinya adalah surat hutang ini dihargai lebih mahal daripada penerbitannya. Jadi ketika kita setor $1 juta, kita bisa saja dihargai 1,1 juta dolar, itu berarti at premium. At par artinya adalah dibayar $1 juta. Dan ketika kita sampai dengan hari H pencairan 10 tahun kemudian, karena ini adalah 10 years, maka kita akan dikembalikan $1 juta. Tapi dalam perjalanan bisa saja at discount. At discount itu artinya adalah tidak 1 juta, tapi dibayar adalah kurang daripada $1 juta. Kira-kira kenapa bisa dibayar at discount? Karena jawabannya banyak faktor. Misal, ketika negaranya tidak lagi dipercaya. Kalau negara tidak lagi dipercaya, biasanya orang akan apa? Akan menjual surat hutangnya. Dengan menjual surat hutangnya, otomatis begitu banyaknya penawaran dalam satu kejadian akan terjadi oversupply. Kalau oversupply, maka akan mengalami kecenderungan penurunan harga. Akur nggak? Oke. Selanjutnya adalah at discount bisa jadi kalau ternyata imbalnya, returnnya itu di tempat lain lebih bersaing.
kalah saing nih si US Treasury-nya. Contoh, saat ini bunga yang ditetapkan oleh US Treasury katakanlah 3%. Tiba-tiba nggak mungkin pada saat diterbitkan itu 3% ini setara dengan suku bunga acuannya. Nggak mungkin. Kenapa? Jadi nggak menarik. Pasti pada saat diterbitkan waktu 3%, maka agar menarik suku bunga acuan akan di bawah 3%. Nah, ketika ini berjalannya waktu, maka ternyata yang namanya 3% kan tetap sesuai perjanjian selama 10 tahun. Tapi suku bunga acuannya menjadi 6%, jadi 2 kali lipat. Pertanyaannya, apakah dibayar 3% menarik? Lalu 10 tahun pula? Tidak. Sehingga orang akan saling berhitung nih. Kalau 3% itu sekarang 6%, dengan saya jual sekarang, lalu saya belikan 6%, saya bisa balik modal seperti ini. Dan mereka juga akan melakukan penjualan, sehingga terjadi oversupply, sehingga akan mengalami penurunan nilai atas surat utangnya, maka secara otomatis akan at discount juga. Jadi ada banyak hal yang mungkin terjadi, tapi skenario-nya sekarang jadi gabungan. Yang pertama adalah dijual, yang kedua adalah karena the Fed ada indikasi untuk kecenderungan menaikkan suku bunga acuan. Nah, kenapa surat utang jatuh? Ini adalah penjelasannya, ya. Penjelasan pertama, penjelasan kedua, penjualan US Treasury dilakukan pemerintah untuk membiayai defisit anggaran. Dan sebenarnya clock is ticking bagi pemerintah Amerika karena dalam 45 hari sejak minggu lalu, kalau misalnya tidak ada kesepakatan, maka akan ada terjadi US government shutdown. US government shutdown artinya adalah adanya layanan pemerintah yang ada di Amerika yang akan dikurangi, dihentikan. Itu karena apa? Pertanyaan itu. Karena mereka tidak cukup uang untuk ngebayar. Nah, ini sudah pernah terjadi baik pada Barack Obama maupun pada Donald Trump seperti itu. Nah, US Treasury itu ternyata sesuai dengan teorinya, semakin panjang akan semakin jatuh. Ini adalah yang 20 tahun, ini adalah yang 10 tahun, ini adalah yang sepertinya ini ada yang 5 tahun, ini adalah yang 2 tahun, ini adalah yang 6 bulan. Jadi dengan ngelihat seperti ini, fluktuasi harga paling bermasalah adalah yang secara jangka panjang. Makin panjang makin bermasalah. Gitu. Jadi tidak serta-merta saham aja bisa naik dan turun, tapi yang namanya surat utang selama belum maturity periodnya terjadi, maka fluktuasi di pasar untuk surat utang itu diperjualbelikan juga bisa naik dan turun sama seperti saham, seperti itu. Nah, suku bunga juga dianalisa berpeluang untuk mengalami kenaikan karena apa? Karena ada lonjakan penyerapan tenaga kerja. Karena penyerapan tenaga kerja ini mengalami kenaikan, maka menjadi satu alasan bahwa ternyata dengan dinaikkan suku bunga, permintaan untuk tenaga kerja masih naik. Berarti adanya kemampuan orang untuk membeli barang. Ketika ada kemampuan orang beli barang, berarti si US akan bilang begini, oh masih mampu nih, kalau gitu kita naikin aja lah biaya bunganya. Kan yang namanya the Fed kan adalah interest rate ya. Kalau biaya bunganya naik dan memang masih mampu, ya berarti masyarakat masih kuat untuk membeli barang. Yang dikhawatirkan adalah ketidakmampuan masyarakat membeli barang. Tapi dengan adanya perusahaan mempekerjakan orang lagi, secara otomatis kan dianggap masih mampu untuk mempekerjakan orang, artinya memproduksi dan barangnya akan diserap pasar. Apalagi tenaga kerjanya diserap semakin banyak, artinya masyarakatnya semakin over demand. Untuk mencukupi over demand, untuk mencapai keseimbangan kan dengan cara menggerojok yang namanya supply. Kan seperti itu kira-kira ya. Ya, semoga pelajaran mikroekonominya waktu kuliah cukup kuat gitu ya. Kecuali seperti teman saya kuliah, dia kuliah nggak taunya yang ngerjain soal-soal ujiannya temennya. Nah, itu nggak bakal bisa kayak gitu ya. Jadi ya, ini adalah teori-teori ekonomi yang perlu kita pelajari agar kita menjadi seorang pelaku pasar yang paham kondisinya kenapa sih dalam kejadian hari ini. Loh, emang penting seperti ini Ray untuk tahu. Tahu seperti ini penting karena kita jadi tahu bahwa apa yang harus kita lakukan dalam trading kita juga. Dan tentunya kita juga tahu bahwa dengan kejadian seperti ini, maka emas akan tertekan. Kenapa? Karena ketika suku bunga dinaikkan, maka orang akan cenderung pergi dengan membeli US dollar. Ketika orang cenderung beli US dollar, maka salah satu yang ditinggalkan adalah emas, dan makanya emas mengalami penurunan $100 loh, dari 1950 sudah turun di bawah 1850. Itu baru emas. Ya, kalau untuk indeks saham sudah pasti sudah tertekan duluan juga ya. Nah,
Korban dari keganasan surat hutang yang mengalami penurunan itu ternyata dalam beberapa waktu terakhir, tepatnya di 8 Maret itu tahun lalu dan sampai dengan di tahun ini, akhirnya Silicon Valley Bank adalah korban dari surat hutang yang harus dicairkan dengan keadaan terdiskon karena mereka kesulitan likuiditas. Ini menjadi satu pelajaran berharga buat kita, karena kita kalau kebanyakan investasi dan ternyata investasinya dalam posisi nyangkut, pada hari ini kekurangan likuiditas, nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa bayar listrik, akhirnya akan menjual paksa aset investasi kita. Makanya diperlukan satu pondasi yang baik dan juga memerlukan cash flow yang baik. Karena ada investasi tapi dalam keadaan turun, kita butuh cash. Berarti kan untuk bisa menyelesaikan masalah cash ini perlu ada cash flow, aliran kas kan, seperti itu. Makanya kita harus bisa hati-hati ya. Ketika terlalu banyak investasi dalam bentuk surat hutang, ternyata juga mengandung resiko di dalamnya dan akhirnya mengundang masalah buat kita pada saat ini kalau ternyata tidak sesuai dengan harapan. SVB adalah salah satu korban akibat surat hutang US Treasury-nya yang mengalami penurunan terus-menerus, dan dia diminta untuk mencairkan uang-uang orang karena orang tidak percaya pada SVB. Ya akibatnya adalah ya bangkrut itu sendiri juga gitu ya. Surat hutang menjadi berbahaya ketika pembeli surat hutang BU di mana nilai jualnya sedang turun. Artinya jadi seperti membeli saham dan emas tapi dijual rugi. Ya, padahal sejatinya surat hutang negara kan instrumen yang aman selama negaranya nggak bangkrut gitu ya. Dan sebenarnya diperkirakan tidak merugikan yang membeli. Karena kan kita sudah berinvestasi di tempat yang dijamin negara, secara nggak langsung kita bilang begitu kan. Tapi ketika tidak sampai dengan periode berakhirnya, maka risk di situ kita akan ada hubungannya dengan suku bunga acuan. Samalah dengan beberapa orang yang mungkin membeli di Indonesia surat hutang sebelum kenaikan suku bunga yang agresif ini, mereka sebenarnya tidak apa-apa selama mereka tidak jual. Tapi ketika mereka harus menjual surat berharga daripada negara, dari surat hutang retail yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan di Indonesia, sekalipun tetap saja mungkin terekspos kemungkinan bisa rugi juga, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa jangan salah ya, ketika yield naik, itu nggak bisa kita katakan kondisi yang bagus. Yield itu apa sih, Ryan? Yield tuh begini, kalau misalnya kita ya punya properti, harganya 100 juta, lalu kita 1 tahun disewakan 10%, itu bukan return on investment, ya, bukan bunga, tapi namanya adalah yield ya. Yield itu adalah 10 juta per 100 juta kali 100%, berarti yieldnya adalah 10% per annum, kira-kira seperti itu. Nah, dengan kita melihat yieldnya naik, ini berarti indikasinya apa? Indikasinya adalah dalam 10 tahun, let's say, kan ini adalah perbandingan yield surat utang negara AS tenor 10 tahun. Dalam penerbitannya adalah one day sebelum saat ini yang lalu ya, itu untuk surat utang 10 tahun, ini kan sudah dipatok, misalnya dikasih setiap 1 juta dolar, misal 1 juta dolar dikasih 100.000 dolar misal, berarti kan 10% dong. Oke, nah akibat pada saat ini si nilai obligasinya mengalami penurunan, berarti at discount, berarti ketika 1 juta dolar hari ini harus dilikuidasi, ada di atas atau di bawah 1 juta dolar? Ada di bawah, let's say di 800.000 US dollar. Nah, imbalnya yang diberikan setiap bulan itu selalu sama, yaitu dari berapa? Dari 1 juta dikasih 100.000. Berarti 100.000 per 800.000 dikali 100%, 12,5, betul? Berarti imbalnya naik secara percentage. Yieldnya naik secara percentage, betul nggak? Nah, biasanya ini diindikasikan kalau yieldnya naik signifikan, berarti yang terjadi adalah surat hutang obligasinya jatuh signifikan. Dan ini sudah nyundul-nyundul titik tertinggi nih, yang warna biru. Ya, ini saya sayang ya, nggak dapat gambarnya. Ini apa ya, yang biru hijau apa ya? Kalau Jerman, ini Inggris, lalu ini adalah Amerika Serikat. Maka kalau kita melihat dari percepatannya, yang paling ngeri sebenarnya Inggris. Berarti kalau Inggris mengalami kenaikan sekencang ini, maka ini lihat adalah kurva itu akan dilihat linear dan juga dia mengalami
kenaikan yang 90 derajat itu yang paling bahaya. Kalau dia seperti ini berarti semakin dia menuju 90 derajat, maka percepatan kenaikannya lebih tinggi. Ini seperti grafik kecepatan dengan adanya percepatan. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya, dengan keadaan seperti ini akan lebih berbahaya dibandingkan Amerika sendiri. Berarti boleh kita asumsikan Inggris dalam bahaya lebih besar dibandingkan Amerika. Dengan kita melihat ini, kita bisa hati-hati lebih terhadap mata uangnya juga. Bisa hati-hati lebih juga terhadap apa? Pada saham yang ada di dalam negara tersebut juga gitu. Kenapa? Ya karena kita mesti melihat bahwa kenaikan yang curam pada yieldnya berarti menyebabkan surat utangnya makin jatuh. Surat utang makin jatuh diakibatkan oleh dua hal. Satu, suku bunga naik dengan cepat. Yang kedua adalah digerojok sebanyak-banyaknya surat utang dijual. Surat utang dijual sebanyak-banyaknya kan berarti indikasi yang nggak bagus juga. Butuh duit pemerintahnya, salah satunya itu gitu ya. Orang tidak percaya lagi, salah duanya itu gitu. Jadi dari sini sebenarnya banyak hal gitu. Nah, yang agak sedikit beda si Jerman ya, kalau ini Jerman ya, ini begini, dia landai, dia turun, dia balik lagi. Nah, ini sebenarnya masa kritisnya boleh dibilang kemarin ya. Nah, sekarang itu justru malah lebih terus-menerus nih Inggris seperti itu. Jadi ini juga kita bisa lihat dari yieldnya secara kurva. Analisa untuk saat ini menurut saya US dollar itu secara mata uang, apapun yang melawan US dollar agak sedikit bahaya menjagokan lawannya. Sehingga kenapa di Indonesia juga untuk nilai tukar rupiah sudah nyundul di atas 15.600. Ini juga menjadi salah satu gitu. Makanya dalam kondisi saat ini kita mungkin akan lebih enak dan aman mengambil posisi untuk berteman dengan US dollar dibandingkan lainnya. Misalnya berteman dengan indeks saham, itu kan lawannya US dollar, secara otomatis itu menjadi bahaya tersendiri. Oke, jadi ini juga menjadi salah satu clue bahwa indeks saham juga mungkin dalam posisi masih tertekan. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini. Semoga bermanfaat bahwa surat utang ini menjadi salah satu yang mewarnai analisa kita dalam minggu ini, dan keputusan kita selanjutnya tentunya harus melihat juga dampak dari peperangan dan lain sebagainya. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, buat Anda yang ingin melakukan trading forex bisa mencoba aplikasi, bisa mencoba ke foreximf.com, karena Forex IMF tetap menggunakan aplikasi MetaTrader 4 dan Anda bisa download baik di Android or iOS. Dan Forex IMF juga mengundang Anda untuk join di grup VIP Telegram daripada Forex IMF. Anda bisa berdiskusi, mendapatkan informasi terbaru, mendapatkan analisa trading harian, dan juga indikator serta strategi yang di-provide dari Forex IMF. Dan semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia dari saya Ryan Filbert.